Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa LP2M Spotlight, selamat datang di podcast LP2M Spotlight. Podcast yang dirilis oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Bersama saya kali ini Auliana, inilah episode LP2M Spotlight kali ini. Pemirsa LP2M Spotlight memasuki era KKN 2025 yang mana ada banyak hal baru nih di UINSA, yaitu salah satunya pada tahun ini ada KKN bersama Laskar Wakaf, yaitu sejumlah 4.600 mahasiswa KKN UINSA yang terkualifikasi menjadi KKN reguler dan KKN nasional, juga ada lagi KKN internasional, sekaligus menjadi Laskar Wakaf UIN Sunan Ampel, Surabaya. Tentunya di sini UINSA tidak sendirian, yang mana ada Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Jawa Timur yang mensupport penuh Laskar Wakaf ini. Dan apa saja program Laskar Wakaf akan kita kupas tuntas bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Selamat datang Dr. Asep Heri, SHMH KRMP. Terima kasih Mbak Ul. Ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi di LP2M UINSA Surabaya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan kami kesempatan untuk mengobrol bersama Bapak di sini, yang mana kita akan bahas hal-hal baru yang termasuk baru di UINSA kali ini, Bapak. Yaitu tentang KKN Laskar Wakaf. Jadi sebelumnya saya belum menyapa Bapak. Ini apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan seluruh sivitas akademik juga di UINSA Surabaya sehat dan sukses selalu. Amin. Nah, berbicara tentang hal baru yang tadi saya katakan ya pemirsa, yang mana tentang Laskar Wakaf. Jadi sebenarnya Bapak kan hal baru. Pasti yang saya tanyakan terlebih dahulu itu adalah sebenarnya apa saja sih pekerjaan atau program dari Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur ini? Terima kasih. Yang pertama, kami sangat senang sekali, sangat bahagia, sangat bangga bisa bekerja sama, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan UINSA Surabaya. Terima kasih kepada Pak Rektor yang luar biasa, pembantu Rektor 1 sampai 3, para dekan dan seluruh ketua lembaga. Program ini diawali dengan perjanjian kerjasama antara Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dengan UINSA Surabaya. Setelah itu kita membuat beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan tentang pensertifikatan tanah-tanah wakaf yang ada di Jawa Timur, termasuk tempat-tempat ibadah lainnya. Nah, ada 8 program emas Kanwil BPN Jawa Timur. Nomor satunya adalah percepatan sertifikat tanah wakaf dan tempat-tempat ibadah yang berada di Jawa Timur. Ini nyambung dengan gerakan atau satgas atau laskar wakaf yang ada di UINSA. Kami KKN ini mencoba berkolaborasi dengan BPN. Jadi laskarnya disediakan oleh UINSA, yaitu mahasiswa semester 6 yang akan melaksanakan KKN. Nah, targetnya percepatan sertifikat tanah wakaf dan tempat ibadah lainnya ada di BPN. Tahun ini kita targetkan 80.000 tersebar di 39 kantor pertanahan di 8.502 desa kelurahan. Target kita 80. Oleh karena itu, ini sangat nyambung, sangat sinkron antara Laskar Wakaf yang ada di UINSA dengan program 8 program yang ada di BPN. BPN 8 program, nomor satunya adalah percepatan sertifikat tanah wakaf dan tempat-tempat ibadah yang ada di Jawa Timur. Itu kira-kira. Wah, ada 8 ya Bapak. Berarti nantinya teman-teman yang KKN di beberapa wilayah ini akan menjadi frontliner istilahnya ya. Iya. Jadi penyalur dari BPN itu sendiri.
Dan sebenarnya Laskar Wakaf itu apa sih Bapak? Boleh dijelaskan mungkin? Teman-teman, mungkin pemirsa, apalagi pemirsa KKN yang akan KKN 2025, apa sih Laskar Wakaf ini? Kok ada aja yang baru mungkin? Jadi ini istilah yang disampaikan oleh Pak Rektor, dan Pak Rektor menamai itu Laskar. Kalau di kami itu namanya Tim Terpadu Wakaf. Oh, justru ini dari namanya dari rektor kita. Dari Pak Rektor itu, memang Pak Rektor ini luar biasa. Jadi di dalam tim terpadu itu ada beberapa unsur yang bagian dari tim. Pertama ada unsur dari BPN, itu staf, kepala bidang itu masuk ke dalam tim terpadu wakaf ini. Terus dari KUA, Kemenag, dari pejabat pembuat akte tanah, termasuk adalah mahasiswa KKN dan unsur-unsur yang lainnya banyak itu, termasuk dari mana saja? Jadi ada dari BPN saja, ada dari Kanwil, ada dari Kanta, kantor kabupaten kota se-Jawa Timur. Habis gitu ada pejabat pembuat akte tanah masuk desa, itu masuk juga ke dalam tim terpadu wakaf. Ada dari Kemenag, KUA juga masuk ke dalam salah satu tim terpadu wakaf. Nah, salah satu unsur yang lainnya juga adalah mahasiswa-mahasiswi KKN yang ada di Uinsa, yang jumlahnya ada 4.600 mahasiswa yang akan diturunkan. Target 40 hari ke depan itu fokus di 8 kabupaten kota, 31 kantor pertanahan yang lain. Ini nanti ada KKN mandiri. Nanti mahasiswa-mahasiswi adalah libur, pulang ke kampung halamannya, yang di kampung halamannya juga diajak untuk membantu percepatan pensertifikatan tanah wakaf dan tempat-tempat ibadah. Sehingga nanti tahun depan mahasiswa yang telah melaksanakan atau masuk atau gabung menjadi tim terpadu wakaf ini tidak lagi melaksanakan KKN karena sudah. Karena sudah sebagai penggantinya besok itu. Kita sangat berterima kasih sekali nih kepada seluruh jajaran yang ada di Uinsa. Jadi Laskar itu ya hanya mahasiswa KKN, cuma dikasih label, dikasih nama oleh Pak Rektor biar agak gagah sedikit, biar agak semangat sedikit, biar ada nuansa-nuansa baru sehingga nanti semangatnya dapat gitu. Dikasih label Laskar Wakaf dan merupakan bagian dari tim terpadu wakaf yang ada di Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. Itu kira-kira. Luar biasa ya. Namanya Laskar Wakaf sangat gagah gitu ya. Gagah, namanya sendiri. Oke Bapak, selanjutnya mungkin ini ya tentang Badan Pertanahan ini dipimpin oleh Badan Pertanahan Desa juga. Jadi struktur organisasi kementeriannya itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang _ Badan Pertanahan Nasional, itu oleh menteri dan wakil menteri, ada dirjen dan lain sebagainya. Di tingkat provinsi ada Kanwil BPN provinsi, dan di kabupaten kota ada kantor pertanahan kabupaten kota. Nah, jumlahnya 39 karena kota Surabaya dibagi dua. Ada kantor BPN Kota Surabaya 1 dan kantor pertanahan Kota Surabaya 2. Jadi BPN strukturnya hanya sampai kabupaten kota. Hanya sampai kabupaten. Oleh karena itu dibentuknya tim ini untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada di desa, dalam hal ini pensertifikatan tanah wakaf. Jadi karena strukturnya sampai kabupaten kota, bahwa untuk menjangkau tugas desa demi desa, melakukan sensus dari kampung ke kampung, dari RT ke RT, dibentuk tim. Namanya tim terpadu wakaf, yang di dalamnya ada unsur satgas atau laskar wakaf dari mahasiswa-mahasiswi Uinsa Surabaya. Gitulah kira-kira. Penjelasan tadi mungkin lebih detailnya
kinerja, maksudnya terjunnya di mana saja Bapak? Apa cuma di desa saja, di desa dan kota? Mungkin apa saja sih yang mereka cari? Maksudnya yang mereka bantu untuk sertifikasinya tuh tanah apa saja? Jadi untuk Laskar yang merupakan bagian dari tim terpadu wakaf ini, fokus awal ini ada di 8 kabupaten kota, dari mulai Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Ngawi sampai ke Surabaya dan Lamongan. Di 8 kabupaten kota kita targetkan satu desa itu atau satu kelurahan itu adalah melakukan sensus atau pendataan tanah-tanah wakaf atau tempat-tempat ibadah lainnya. Jadi disensus. Itu tugas utamanya. Jadi mendatangi dari desa ke desa, dari masjid ke masjid, dari mushola ke mushola, dari gereja ke gereja untuk mendata. Masjid itu namanya apa? Mushola itu mushola namanya apa? Terletak di RT, di RW, di dusun, di desa apa, kecamatan apa, kabupaten mana. Luasnya berapa? Luas tanahnya, luas bangunannya. Penggunaan pemanfaatannya apa? Masjid, mushola, taman pendidikan Al-Quran itu, sanawiyah, aliyah dan lain sebagainya. Itu didata. Sekolah juga. Semua. Ibadah sekolah. Tempat ibadah dan sekolah. Tapi fokus hari ini adalah untuk mendata tanah-tanah wakaf, tempat-tempat ibadah. Kita fokuskan aja dulu. Yang sudah berpuluh-puluh tahun berdiri masjid, berdiri bangunan musola, gereja, terus biara dan segala macamnya. Kita sertifikatkan dulu. Kita ingin memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada tempat-tempat ibadah, sehingga tempat ibadahnya menjadi aman, menjadi nyaman dan tenang karena sudah punya sertifikat, diberi perlindungan hukum dan kepastian hukum oleh pemerintah, oleh negara. Jadi langsung pendataannya itu dari masjid ke masjid, dari gereja ke gereja, dari musola ke musola, dari pesantren ke pesantren. Itu di ruang lingkup adalah rukun tetangga. Terus itu. Setelah selesai desa, nanti per kecamatan. Nah, nanti kita sudah ada target tiap kabupaten kota. Jadi tugasnya ada 3 itu. Mahasiswa KKN atau Laskar Wakaf itu. 1, melakukan sensus, melakukan pendataan tempat-tempat ibadah. 2, kalau sudah selesai pendataan, nanti tahap kedua adalah pemberkasan, membantu mengumpulkan syarat-syarat pensertifikatannya. Kalau sudah lengkap, baru membantu ngentri, mendaftarkan. Nah, kalau sudah didaftarkan, sudah di-entry ke dalam sistem aplikasi komputer yang ada di BPN, tugas mahasiswa untuk sementara selesai. Nah, itu waktunya 40 hari, membantu 3 item, untuk sementara fokus di 8 kabupaten kota. Yang 31 lagi kita akan lakukan terus pembukaan ini, mendaftar menjadi Laskar Wakaf yang nanti akan didistribusikan ke 31 kabupaten kota kantor pertanahan di Jawa Timur. Begitu. Jadi itu termasuk program dan kinerja ya Bapak untuk para mahasiswa Laskar Wakaf. Okay. Dan ini Bapak, untuk tanah wakaf sendiri itu kan banyak. Ada yang tadi disebutkan pesantren, tempat ibadah. Itu kalau misalnya ini ada satu case di masyarakat yang mana tentang tanah merdeka, tanah yang diwariskan oleh Belanda, bagaimana untuk pendataan di tanah tersebut? Oke. Apakah menjadi tugas dari Laskar Wakaf juga? Ya. Untuk Laskar Wakaf tentunya hanya fokus, hanya tahap awal ini adalah di wakaf dan tempat-tempat ibadah lainnya. Sementara untuk objek tanah lainnya, kita sudah membangun 14 kabupaten kota lengkap. Jadi kabupaten lengkap itu adalah seluruh bidang tanah yang ada di kabupaten itu adalah terukur, terpetakan, syukur-syukur bersertifikat. Jadi didata oleh namanya Puldasik dan Puldadis. Jadi ada satgas di kami, ada program namanya Program Strategis Nasional, yaitu
program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau program PTSL sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kita membangun kabupaten-kabupaten lengkap. Diawali dengan tingkat desa kelurahan lengkap. Artinya seluruh bidang tanah yang ada di desa itu, seluruh bidang tanah yang ada di kelurahan itu diukur, dipetakan dan bersertifikat. Dan itu kita bentuk 2 satgas di BPN. Ada satgas fisik namanya Puldasik, pengumpul data fisik, yaitu tentang objek tanahnya. Dipasang tanda batas, diukur terus dipetakan. Itu oleh satgas Puldasik. Ada satgas yuridis, pengumpul data yuridis, mengumpulkan bukti-bukti dan persyaratan kepemilikan, bukti-bukti perolehan, termasuk seperti tadi, bagaimana nih statusnya tanah peninggalan Belanda, ada P3MB gitu kan. Nanti ada mekanisme prosedurnya. Yang penting secara data fisik seluruh bidang tanahnya itu diukur dulu. Setelah diukur dipetakan dulu. Sehingga nanti kita ke pemetaan. Jadi nanti dipetakan dulu. Dan itu untuk sementara ini tidak termasuk tugas perbantuan dari Laskar Wakaf. Jadi Laskar Wakaf fokus kepada sosial keagamaan, apapun agamanya. Kita akan data, kita akan ukur, kita akan proses, kita akan terbitkan sertifikat atas nama NU, Muhammadiyah, Kristen, Hindu, Buddha, Gereja Konghucu dan lain sebagainya. Sehingga dalam rangka melaksanakan ibadah aman, nyaman dan tenang. Itu kira-kira. Satu case lagi nih Bapak. Kalau tanah yang tidak bertuan itu bagaimana pendataannya? Apakah sama seperti pendataan di tanah-tanah wakaf yang lainnya? Tentu ada mekanisme. Jadi di kami itu kalau tadi ada satgas panitia A atau satgas Puldasik sama Puldadis. Nanti ada namanya panitia C. Panitia C itu adalah melakukan penelitian data fisik dan data yuridis. Data fisik itu tanahnya, data yuridis itu adalah bukti-bukti perolehannya atau bukti pemilihan. Itu ada panitia C. Panitia C itu adalah melakukan penelitian data fisik, data yuridis untuk tanah-tanah kategori terlantar atau tanah-tanah tidak bertuan. Kita juga itu di data nanti, diestimasi berapa luasannya. Kalau memang itu sudah diberikan haknya, tetapi tidak digunakan, tidak dimanfaatkan sesuai dengan pemberian haknya, nanti akan kita tetapkan juga tanah terindikasi terlantar sampai kepada prosesnya tanah terlantar. Tanah terlantar itu adalah tanah yang untuk tecun, tanah cadangan untuk negara. Jadinya yang tidak bertuan itu menjadi milik negara. Karena tidak dimanfaatkan. Tidak dimanfaatkan, tidak digunakan sesuai dengan pemberian haknya. Itu apabila sudah bersertifikat. Kalau yang tidak bersertifikat, kita akan sapu bersih, kita akan sisir dengan program PTSL. Seluruh bidang tanah terukur, terpetakan. Gitu. Karena tujuan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap itu kan ada 3. Apa saja? 1, PTSL itu harus menambah sekupnya di desa. Seluruh bidang-bidang tanah yang di desa itu harus ditambah menjadi sertifikat. Bertambah itu sertifikat. Bertambah itu tanah terdaftar. Yang kedua adalah menyelesaikan. Apabila di sekup desa itu, di sekup kelurahan itu ada yang bermasalah, maka kita melakukan mediasi. Dibantu penyelesaiannya. Nah, ketiga, memperbaiki. Apabila data-data sertifikat zaman-zaman dahulu yang titik koordinatnya masih titik koordinat lokal, maka diperbaiki. Ada peningkatan kualitas data. Di mapping, dilandingkan, direposisi. Petanya di mana? Bentuknya gimana? Karena sekarang sudah ada sudah ada koordinat nasional. Sudah punya setiap tanah itu mempunyai NIP. Nomor identifikasi bidang. Itu tanahnya, itu objeknya. Kalau orangnya punya NIK, itu subjek haknya, mempunyai nomor induk kependudukan. Jadi subjeknya punya NIK, subjek hukumnya,
objek hukumnya punya NIP. Nah, nanti antara NIK sama NIP itu adalah disinkronkan, terus digabung menjadi dikasih lagi kewajiban-kewajiban, yaitu NOP. NIK, NOP sama NIP itulah namanya One Map Policy. Ya, itu kira-kira untuk Indonesia Emas tahun 2045. Jadi satu peta digunakan kemanfaatannya untuk seluruh stakeholder. Dan wali datanya berada di pemetaan di Badan Pertanahan Nasional. Sangat rapi sekali sistematisnya. Harus. Dan ini sebenarnya ini pertanyaan pribadi sih ya Bapak. Oke, gak apa-apa. Ini bagaimana kalau ada seorang warga yang tidak mau mendaftarkan tanahnya untuk disertifikat? Apakah ada konsekuensi bagi warga tersebut? Ya, pertama konsekuensinya dia tidak mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum, tidak punya bukti kepemilikan. Karena sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60, Pasal 19, bahwa bukti kepemilikan yang sah itu adalah sertifikat. Apalagi di dalam PP 24 Tahun 97, Peraturan KBPN Nomor 3 Tahun 97, bahwa bukti kepemilikan sah tentang hak atas tanah adalah sertifikat. Harus. Walaupun itu kewajiban pemerintah melakukan, mendata, memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersegera mendaftar bidang-bidang tanah, baik itu melalui rutin, daftar langsung ke kantor, ke loket-loket kantor pertanahan kabupaten kota seluruh Jawa Timur, atau ikut ke dalam program strategis nasional. Itu ada lintor, lintas sektoral, ada program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL, ada melalui redistribusi tanah. Jadi negara sangat membuka untuk melakukan pendaftaran, memberikan perlindungan, memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakatnya yang punya tanah untuk segera disertifikatkan. Kalau berilustrasi, punya motor saja, punya STN, punya BPKP, punya istri saja harus punya surat nikah. Harus. Berarti apalagi tanah, punya aset seperti tanah yang harganya tiap tahun adalah terus naik. Oleh karena itu, segera daftarkan, baik melalui rutin di kantor-kantor pertanahan maupun melalui program strategis nasional yang ada di Badan Pertanahan Nasional. Insya Allah sekarang BPN cepat, tepat, akurat. Nah, gitu. Cepat, tepat, dan akurat. Jadi untuk mengakhiri di episode kali ini tentang Laskar Wakaf, Bapak mungkin bisa memberikan pesan nih kepada teman-teman yang akan KKN 2025 yang bakal menjadi Laskar Wakaf dari UINSA. Untuk segenap Laskar Wakaf di UINSA, lakukan, ini adalah kesempatan untuk berbuat sesuatu untuk umat, karena ini adalah wakaf, ini adalah aset umat. Berikan yang terbaik, lakukan dengan penuh semangat. Kalau di dunia kampus, teman-teman diajari oleh para guru besar adalah ngomong seharusnya, berbicara tentang seharusnya. Besok dengan Bapak Kakanwil, KKN, kuliah kerja nyata, akan berbicara tentang senyatanya. Jadi teman-teman nanti digembleng dengan bahasan-bahasan teoritis, bahasan-bahasan seharusnya di kampus. Jadi mulai tanggal 16, 40 hari ke depan akan memotret senyatanya bagaimana antara seharusnya di dunia kampus dengan senyatanya di masyarakat yang akan terjadi, khususnya di bidang perwakapan. Oleh karena itu, Pak Kanwi menghaturkan terima kasih kepada Pak Rektor dan pembantu rektor, wakil rektor 1 sampai 3, dekan dan seluruh sivitas akademik di UINSA Surabaya ini yang telah bekerja sama, berkoordinasi dan berkolaborasi. Saya yakin dengan diturunkannya 4.600 mahasiswa secara kolosal untuk melaksanakan pendataan atau sensus, pemberkasan termasuk ngentri data wakaf dan dikasih label ini adalah Laskar Wakaf yang semangatnya harus sejajar dengan namanya gitu.
dan semangatnya, juangnya, dan pengabdiannya, termasuk mungkin bergegas teman-teman untuk memotret bahwa senyatanya tata kelola wakaf itu seperti ini. Dan terakhir Pak Kanwi ingin menyampaikan kepada teman-teman, ini adalah sebagai langkah awal memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum berbentuk sertifikat. Sesungguhnya kita ingin menggeser tata kelola wakaf itu dari sosial sistem menjadi economic system. Bagaimana wakaf itu bisa menjadi penunjang, menjadi pilar untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Diawali dengan mendata, diawali dengan mensertifikatkan tanah-tanahnya, dan nanti kita setelah selesai akan membuat peta sebaran wakaf seluruh Jawa Timur, termasuk klasterisasi wakaf, baik wakaf konvensional maupun wakaf produktif yang bisa menjadi penunjang ekonomi kemaslahatan umat. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih atas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah meridhoi, memberkati, dan sukses apa yang menjadi gerakan kita dengan disupport Laskar Wakaf dari UINSA Surabaya. Terima kasih. UINSA memang keren. UINSA memang hebat. Orang hebat, apapun HKM-nya, hambatan, kendala, masalahnya, selalu punya solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wakaf. Salam wakaf, luar biasa. Jadi teman-teman, berakhir juga episode kita kali ini tentang Laskar Wakaf bersama Bapak Kanwil yang katanya bekerja nyata untuk kesejahteraan bersama saya Nurul Auliana. Sampai jumpa di episode LP2M Spotlight selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.